Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara. Wow, pagi ini ada sesuatu yang berbeda Tuhan buat di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan sebelum kita belajar firman bersama pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu ada seorang pendeta dari Jakarta yang ketemu dengan saya. Dia bukan pendeta CKI. Istrinya hadir waktu acara tanggal 19 dan tanggal 20 yang lalu. Lalu kemudian pendeta ini berkata pada saya, Pak, saya memperhatikan kejadian yang punya suatu pola yang sama. Dan dia menyebut beberapa, tapi dua yang saya ingat sebetulnya. Dia bilang setiap kali kita buat acara di Holy Stadium, selalu impact-nya secara daging itu terjadi. Dan memang kalau Anda datang waktu itu saya sempat sharing bagaimana tembok Yeriko itu diruntuhkan. Yeriko itu tebalnya, kalau Anda mau mengerti, 3 kereta kuda berjajar dipakai untuk racing, balapan, itu bisa. Jadi bayangkan tuh tebalnya tembok itu 3 kereta kuda dijajar begini, untuk balapan, itu masih muat. Tebalnya luar biasa. Saya pernah beberapa kali datang ke kota Yeriko. Dan kami masuk ke tempat di mana bekas tembok itu sampai sekarang bekasnya masih ada. Dan kemudian saya berkata ini tembok tebalnya luar biasa. Secara manusia susah diruntuhkan. Nah, tembok Yeriko itu bukan tembok rohani. Ya, ada tembok rohaninya, tapi tembok itu real, batu yang gede-gede. Itu betul-betul tembok secara jasmani. Tapi cara meruntuhkannya bukan dengan kekuatan jasmani. Cara meruntuhkannya dengan tindakan profetis yang rohani, yang bahkan nyentuh temboknya pun tidak. Nah, ini yang Paulus katakan, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jadi kalau kita sudah mulai berantem secara daging, kita mulai berbantah-bantah, kita mulai ribut secara daging, kita perang dalam kedagingan. Tapi orang percaya ini punya kekuatan yang ajaib. Karena manusia kita ini terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Di dalam roh kita ini tinggal Roh Kudus, saudara. Jadi yang dominan sebenarnya dan seharusnya adalah roh kita. Kalau kita berperang, kalau kita menghadapi persoalan kita persoalan seperti tembok Yeriko, persoalan fisik. Tetapi yang kita mesti perangi bukan fisiknya, tapi alam rohnya. Nah, mereka berputar tiap harinya sekali. Pada hari yang ke-7 mereka muter 7 kali. Dan waktu mereka melakukan yang kali yang ke-7 selesai, mereka bersorak-sorai. Sebelumnya hanya diam, muter tuh hanya diam. Secara manusia itu sebuah kebodohan yang amat sangat. Tapi kenyataannya waktu mereka bersorak-sorai, tembok itu runtuh. Nah, para arkeolog, ahli arkeologi mengatakan begini, tembok Yeriko itu runtuhnya, robohnya bukan dari luar, roboh ke dalam. Dari dalam, roboh keluar. Seperti pecah dari dalam. Jelas bukan orang Yeriko yang merobohkan. Jelas juga bukan orang Israel. Kalau serbuan dari luar, tembok itu akan dari luar, rubuhnya ke dalam. Ini kebalik. Kenapa kebalik? Sebab Tuhan mengerti, kelak manusia akan meragukan bahwa tembok yang tebal itu runtuh karena kuasanya. Jadi, sengaja dia buat begitu, sekian abad kemudian, sampai detik ini, orang masih bisa meyakinkan dirinya, ini sungguh Tuhan dan bukan perbuatan tangan manusia. Nah, teman saya ini berkata, Pak, tanggal 7 November, dia masih ingat tuh, 2005. Sebelum acara Bahtera.
Kalau Anda masih ingat, teman-teman masih ingat, ada acara di Holy Stadium. Itu acara dibuat untuk peperangan rohani. Saya tidak hadir karena kami lagi di gerejanya Tommy Barnett. Kalau masih ingat yang datang, saya sempat telepon, bicara, disambungin, nggak terlalu jelas mungkin. Tapi hari itu saya di Amerika, kalian buat doa peperangan di sini untuk acara Bahtera. Begitu acara selesai, hari berikutnya tertangkap tersangka teroris di Semarang. Karena tertangkapnya orang itu, hari berikutnya buronan yang dicari polisi se-Indonesia kebongkar di mana di dekat Malang di Batu, dan dalam penggerebekan dia tertembak dan mati. Itu peristiwa pertama. Bayangkan sejak peristiwa itu, tentu kekuatan mereka drop sekali. Tapi yang terjadi kemarin, saudara, 19 dan 20, lebih dahsyat lagi. Kalau Anda ikuti tanggal, kira-kira tanggal yang sama atau satu hari setelah itu, Indonesia geger lagi. Di Jawa Tengah lagi terjadi penemuan bunker isinya bahan peledak dalam jumlah yang sangat gede. Itu kalau bukan Tuhan bertindak, akan ada minimal 20 ledakan besar akan segera dibuat. Dan korbannya Anda tahu berapa lagi nyawa akan melayang dengan sia-sia. Bukan hanya itu sih. Kepercayaan dunia akan runtuh, ekonomi kita akan tambah kolaps, bangsa ini akan chaos. Dia berkata setiap kali Pak, ada acara dibuat di Holy Stadium, sesuatu yang ajaib itu akan berlaku pada hari berikutnya dan masa-masa setelah itu dalam waktu yang sangat singkat. Saudara, saya sebetulnya tidak ingin cerita ini terlalu banyak, tapi saya hanya mau mengingatkan saudara bahwa tempat ini Tuhan tentukan dalam sebuah anugerah pilihan Tuhan yang khusus. Saya justru tidak tahu kenapa, tapi Tuhan biarlah memutuskan apa yang Dia mau putuskan. Dan sebenarnya kalau Anda perhatikan, acara anak raja dalam 2 bulan, 3 bulan terakhir, sebetulnya itu kan secara fisik adalah mereka masuk Bahtera. Kalau Anda lihat itu, orang dibawa masuk begitu banyak. Secara profetisnya harus dibuat, secara fisiknya kemudian terjadi. Anda boleh buka buku sejarah gereja di Indonesia. Belum pernah dari sejak zaman Adam sampai hari ini kejadian seperti yang kita alami. Persoalannya karena kita terbiasa melihat itu. Anda berpikir ini hal yang wajar dan biasa. Saya berani berkata, ini berlanjut ya beberapa saat. Anda akan mulai lihat orang-orang dari berbagai kota dan bahkan belahan dunia lain akan datang hanya pengen lihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Nah, saya mau sampaikan sekaligus pada hari ini. Tahun 2005 kita buat Bahtera, sepanjang 2006 kita banyak buat acara Bahtera. Terakhir ini Tuhan berkata, buat acara di mana seperti secara profetis kamu keluar dari Bahtera dan memberikan korban supaya pelangiku aku munculkan di tengah-tengahmu. Tuhan sedang membuat sebuah perjanjian dengan umatnya bahwa anugerah dan berkatnya akan dicurahkan dengan luar biasa. Dan waktu kami berdoa, tanggal ditetapkan, ini aneh banget saudara. Tanggal 1 dan 2 Juni kita akan buat lagi di Holy Stadium. Kali ini saya berkata, ini merupakan waktu yang sangat ajaib. Tanggal 1 itu hari libur. Tanggal 2 itu hari Sabtu. Jadi Sabtu yang sekolah juga libur. Kecuali beberapa Anda. Hari Minggu itu libur juga. Kita pastikan memang 2 hari. Tapi hari Minggunya tetap kita akan teruskan lagi. Tapi yang di gereja lain biarkan kembali ke gereja lain. Nanti saya dimarahi orang lagi. So kita akan buat tanggal 1 dan tanggal 2 di Holy Stadium. Dan ini aneh saudara. Pada waktu hamba-hamba Tuhan datang minggu lalu, saya terus terang minggu malam minta Ibu Nani dan Pak Yusak mendoakan. Karena kita sudah penuh sesak sebetulnya untuk acara anak raja. Boleh enggak? Tuhan boleh tidak? Kita pindah atau kita buat 2 hari. Dan waktu kami doa sama-sama, ada pesan Tuhan yang audible. Tuhan bicara ke Ibu Nani. Dia berkata, Tuhan memang mau kita buat acara ini. Dia berkata gini, bawa masukkan ke kandangku nak, domba-domba itu. Masukkan ke kandangku.
Tempat ini adalah kandang bagiku, bagi mereka, dan aku akan perbesar lagi. Saya nggak tahu maksud perbesar, belum tentu secara fisik, tapi bisa secara berbagai ragam pelayanan lain yang akan luar biasa, menjangkau lebih banyak orang lagi. Dan Tuhan berkata, 2 bulan lagi, kamu baru boleh pindahkan mereka, atau buat 2 hari. Tapi tidak sekarang ini. Jadi selama Maret sampai April, sampai nanti Mei pertengahan, tetap kita akan buat, kita bagaimana nggak tahu caranya, tetap usahakan hanya 1 hari tiap 2 minggu sekali. Tapi mulai mungkin Maret akhir atau Juni awal, kita akan buat karena Tuhan mau dibuat 2 hari. Nah, perhatikan baik-baik. Saya tahu ini bukan pekerjaan yang ringan sekali. Tapi roh Tuhan sedang bergerak dengan cara Tuhan yang luar biasa. Nah, pada waktu itu yang aneh begini, saudara. Ini aneh, ini ada banyak kejadian aneh. Makanya saya minta Anda kasih tanda tanggal 1 dan 2 Juni. Jangan kemana-mana, jangan juga tinggal di rumah. Anda mesti ikut ambil bagian, karena ini luar biasa. Aneh sekali karena nanti semua sound system kita yang kita pesan, dan genset kita akan siap di bulan Mei. Jadi bulan Mei itu Glory Stadium akan sudah bisa full dipakai, dengan barang, dengan sound dan genset milik sendiri. Selama ini kita sewa, tapi kelak akan milik sendiri, dan itu akan tiba pada bulan Mei. Sehingga tanggal 1 Juni itu merupakan awal di mana kita mungkin soft opening untuk Holy Stadium. Dan pada bulan Mei akhir paling lambat, atau 1 Juni itu, saya akan jadikan sebagai momentum kita akan mulai sejak itu pindah ke Holy Stadium kebaktiannya. Tempat ini akan dibangun untuk kelas. Tapi hanya bisa bertahan setahun. Kita harus berdoa, minta berkat Tuhan. Karena rencana di depan sana akan kita bangun sekolah dengan 8 lantai untuk sekolah kita. Alright? 8 lantai kita mau bangun. Nah, jadi begitu ini dipindah, akan dibuat sekat seperti itu kerja cuma sebulan selesai. Gak ada mungkin. Nah, perhatikan. Kalau Tuhan kehendaki, kita nggak usah beli tanah lagi lah. Terlalu banyak habisin duit. Kecuali dia berikan dalam anugerahnya, saya nggak tahu. Tapi di depan itu halamannya, kita bisa pakai kita bisa bangun 8 lantai. Untuk kelak bisa nampung sekian tahun ke depan, kita bisa punya persediaan. Universitas kita pikir belakangan lah. Kesusahan sehari cukup tuh sehari, besok ada kesusahannya sendiri. Nanti pusing kepalanya kita. Kita bangun aja di situ, bangunin sekolah. Yang saya kagum dengan Tuhan, ini yang terjadi. Seminar kita di Jakarta sudah nggak muat tempatnya. Orang sudah teriak, seringkali orang pulang karena sampai di luar-luar dan tidak nampung lagi. Bulan Mei nanti kita akan pindah. Ini ajaib sekali. Pak Alex Abraham beli gedung di Kelapa Gading. Kira-kira bisa 3-4 ribu. Beliau baru mulai kebaktian, yang datang kira-kira 100-200 orang. Tadinya kita mau sewa, anak buahnya berkata, tidak disewakan. Kita mau pakai sendiri. Saya bilang, oh ya sudah. Karena itu tempat bagus sekali, full AC, oke semuanya. Bagus, lightingnya semuanya bagus. Dan kursinya 3.000, ada tambahan 1.000 lagi. Itu akan ideal sekali buat kita. Lalu kemudian minggu lalu saya diminta khotbah di Kelapa Gading. Saya puterin klip Anak Raja. Sekali lagi, mohon maaf, bukan melihat wajah Anda, tapi melihat wajah mereka. Begitu Pak Alex lihat mereka, bukan melihat Anda. Lihat saya juga sedikit, saudara, di klip karena saya ada. Pak Victor jelas ikut andil. Pak Victor, terima kasih banyak untuk andilnya. Mas Hasto juga, terima kasih banyak untuk semua wajah-wajah yang tampil di situ. Sehingga kita terima kasih, wajah Anda cukup memelas rupanya. Penuh kemuliaan Tuhan. So, saya tunjukkan klip Anak Raja. Begitu selesai, Pak Alex berkata gini, Petrus, lu seminar masih? Masih. Pindah sini katanya. Lo katanya nggak dipinjemin. Oh nggak apa-apa, kamu pakai. Saya bilang begini, lah saya suruh bayar berapa Pak? Gak usah, persembahan kasih saja katanya. Haleluya, klip itu berkuasa loh saudara. Sekali lagi minta maaf. Bukan karena wajah saudara. Anda terlalu bagus untuk dapat kemurahan saudara. Anda perlu sedikit memelas untuk terima kemurahan hati orang lain. So kita akan pindah bulan Mei. Dan itu kondisinya oke sekali. Lantai 4 dengan parkir sendiri khusus. Dan ajaib sekali.
Ini bulan merupakan bulan yang sangat istimewa. Nah, ini akan terus punya eskalasi yang luar biasa. Nah, karena Tuhan, perhatikan baik-baik, karena Tuhan lagi buat pesta seperti ini, maka sebetulnya yang membiayai pesta kan Tuhan. Tapi kan tidak pernah ada cerita uang itu turun dari langit. Mau tidak mau, ini yang ajaib. Tuhan sudah siap memberkati setiap kita. Karena keuangan toh lewat Anda dan saya. Jadi tidak ada pilihan lain ini. Kalau dia mau pesta, dia mesti sediakan duitnya. Lewat siapa? Tidak lucu kalau lewat orang lain. Mau tidak mau, saya mau percaya, saudara akan jadi orang-orang yang sangat diberkati. Dan sebegitu rupa, engkau jadi bendahara kerajaan sorga. Ini sebuah konsekuensi yang apa boleh buat. Harus begitu caranya. Ini caranya Tuhan. Gitu. Dia pesta kok pakai uang tetangga kan gak mungkin, saudara. Gak bisa. Dia akan pakai kita. Tapi bagaimana kita bisa dipakai? Dia pasti memberkati Anda dulu. Gak ada pilihan lain. Itu pastilah. Makanya saya berdoa, Anda kosongi tanggal 1 dan tanggal 2. Ini kesempatan Tuhan kerja dengan kuat di tengah-tengah kita. Berkali-kali kita buat secara fisik terjadi perubahan yang luar biasa. Nah, berkaitan dengan itu, saya minta teman-teman yang biasa melayani anak raja, plus Anda yang mau bergabung, mau ambil bagian, kita perlu tenaga lebih banyak. Bahkan 2 kali lipat dari yang ada sekarang. Kalau kelak kita buat 2 hari, saya ingin ada shift yang berbeda, orang yang berbeda. Kalau Anda kerja 2 hari, gak tahan, saudara. Mesti harus 2 kelompok yang berbeda. 1.500 hari pertama, orang berikutnya, hari kedua, mesti diganti begitu. Yang mungkin gak bisa ganti-ganti ya pendetanya, saudara. Ya doakan, saya mau minum obat kuat terus, pokoknya. Atau nanti kelak saya juga harus minta teman lain untuk mulai mendoakan orang sakit. Kadang-kadang itu kalau orang di bawah itu lihat dukunnya siapa. Kalau dukunnya tidak praktek, mereka pulang, itu masalahnya, saudara. So, saya bukan dukun, saya orang baik-baik. So, kita akan buat itu, berkaitan dengan itu. Tadi pagi ini Tuhan baru ngomong sama saya. Dia berkata, Selasa kumpulkan mereka. Dan dia berkata, buat beberapa tindakan profetis. Beri mereka ini, beri mereka ini, beri mereka ini. Ini belum pernah kita buat seumur-umur gereja ini. Belum pernah kita buat. Tadi pagi dia ngomong begitu banyak. Dan saya sudah siapkan, saya sudah minta beberapa teman menyiapkan itu. So ini khusus bagi mereka yang mau melayani. Kalau Anda mau hanya ikut, mau lihat, please jangan, saudara. Saya minta khusus bagi mereka yang berkata, saya maulah, saya melayani. Butuh tenaga banyak untuk konselor, butuh tenaga sangat banyak untuk doorkeeper luar, doorkeeper dalam, ngatur arus mereka, ngatur transportasi. Bisalah, Anda, Pak saya nggak terlatih, bisa. Anak saya Sam aja bisa kok, pakai begini ngatur Daihatsu bisa, saudara. Anda juga bisalah. Layani orang, bawa orang sakit, ya toh, dengan tandu, dengan kursi roda, itu amazing, mentakjubkan. Saudara tahu Anda jadi berkat bagi kota ini. Orang berkata, orang Kristen itu baik-baik. Siapa yang muncul di depan, yang Anda lakukan sudah luar biasa. Jadi berkat yang ajaib. Saya nggak tahu memang, tapi di luar itu yang rame sebetulnya, kesembuhan iya, tapi yang aneh, itu orang berkata gini, oh tempat itu ya, tempat sekolah itu ya. Bayangin, sekolahnya aja baru jadi segitu, di luar orang berkata, itu tempat sekolah. Ada teman dari Jakarta, nginep di hotel, dia kecapean, dia panggil tukang pijet, dipijetin sama ibu-ibu gitu ya. Sudah tua, pijetin, kemana bu ya, kebaktian, di mana? Di situ, oh tempat yang itu ya, sekolah itu ya katanya ya. Semua orang ngertinya sekolah, saya nggak tahu bagaimana caranya, tapi itu yang terjadi. So sekali lagi saya mengharapkan jam 7 malam, ada hal-hal dan Tuhan berkata, saya ketawa, saya bilang Tuhan kau ini aneh-aneh. Dia berkata, berikan ini, plus berikan ini, Anda akan nikmati sesuatu yang berbeda. Tapi khusus saya minta hanya bagi mereka yang mau ambil bagian dalam pelayanan Anak Raja tanggal 29 Maret. Amen, saudara. So ini penting sekali. Dan kalau Anda perhatikan, youth kita juga mengalami kemajuan yang ajaib. Kemarin ada acara lagi, Gospel Concerto.
Gospel Concerto. Saya bilang, bagus sekali. Dan hampir 7.000 anak muda datang kemarin dan mereka diberkati. Ada satu lagi yang ajaib. Ada teman saya datang, konglomerat waktu tanggal berapa itu? 1 atau tanggal 15 atau berapa, lupa saya. Dia terbang pakai jet pribadinya. Hari berikutnya saya ke Jakarta, nebeng. Jadi sekali trip Jakarta saya gratis, tidak bayar. Ikut dia karena saya ada keperluan juga. Nah dia datang, dia berbaur, Pak Yos temani di atas sana, gabung dengan semua yang lain. Dia bilang, saya nggak mau di mimbar Pak, saya mau gabung gitu. Saya nggak tahu apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Tiba-tiba begitu selesai, dia cari saya di green room, dia peluk saya, dia nangis keras sekali. Dia nangis. Dia bilang, Pak, belum pernah saya melihat yang seperti ini. Dan dia bilang, tadi Tuhan tunjukkan ke saya, kita bisa beri makan orang miskin setiap hari. Dia bilang, kita akan buat Pak. Dia bilang, saya yang duit indah. Dia bilang, cari tempat 2000 meter, bangun dapur umum. Dan itu dicariin yang bagus dengan stainless, dengan segala alat pendinginnya, ruang pendingin semuanya. Dia bilang, kita bisa masak tiap hari. Dan tiap pagi mobil kita keluar bagi makanan gratis untuk mereka yang miskin dan menderita. Dia bilang, kita bisa atur begitu rupa, sehingga kita tidak akan keluar biaya terlalu banyak. Tapi dia berkata, ini akan jadi blessing, berkat yang luar biasa buat kota. Saudara bisa bayangin nggak? Tiap kali mobil kita keluar gitu, orang lari ngejar dan mereka terima makanan. Saudara tahu tiap kali makan adalah kita doakan, kita tumpangi tangan. Orang makan ini adalah makanan dari Yesus. Mereka akan dikenyangkan karena Yesus. Hati mereka dibawa berbalik kepada Tuhan. Luar biasa. Dan begitu dapur umum ini jadi, kita nggak akan kerepotan setiap kali buat kebaktian anak raja. Dapur kita cukup. Mungkin penggorengannya segede truk. Saya nggak tahu yang goreng gimana, pakai mesin. Gitu. Bisa kan saudara? Ya, kita buat begitu. Sekali kita masak bisa ribuan. Langsung. Karena 2000 itu gede loh. 2000 itu separuhnya gedung ini loh saudara. Mau masak apa separuhnya gedung ini? Masak untuk memberi makan rakyat. Wong Yesus saja juga begitu. 5.000 orang. Dia berkata, kamu harus beri mereka makan. Kan Tuhan berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melakukan yang aku kerjakan, bahkan lebih besar daripada itu. Amen, saudaraku. Ini akan bagus sekali. Fantastis. 5 roti 2 ikan. Mobil kita di mana-mana 5 roti 2 ikan. Semua kejar apa? 5 roti 2 ikan katanya. Dan mereka dapat makan dari Yesus. Ajaib. Kita beri proyek ini sarapan pagi dengan Yesus. Mantap saudara. Di mana ayatnya Pak Petrus di Danau Galilea? Sudahkah kamu sarapan? Lo sarapan dulu katanya. Setelah sarapan baru dia tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? Luar biasa. Selalu ada ayat dari firman Tuhan dari pendeta. Tenang aja saudara. Apapun yang kita buat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kali. Ada sebuah pertanyaan yang sangat mendasar sebetulnya. Kita semua sudah sering mendengar atau kita nyanyi lagu History Maker. Kita diajar bahwa kita bisa menjadi pembuat sejarah. Bahkan sebetulnya hari-hari ini orang berkata history is in making. Sejarah sedang dibuat hari ini. Belum pernah dalam sejarah bangsa ini kita melihat akan berduyun-duyunnya Bani Kedar dan Nebayot datang kepada Tuhan. Tapi sudah dinubuatkan dalam kitab Nabi Yesaya bahwa akan terjadi seperti itu. Dan memang ketika terjadi sejujurnya gereja nggak terlalu siap. Tidak semua orang menyadari dengan betul apa yang sedang Tuhan buat. Kelak ketika semuanya sudah selesai dan kita dibawa kembali ke dalam kekekalan dengan Tuhan, tinggal penyesalan seringkali kenapa ketika Tuhan bergerak melawat dengan begitu kuat, aku tidak ada di tengah-tengah mereka. So, saya berharap perasaan penyesalan seperti itu tidak akan pernah muncul dalam hidupmu karena Anda melakukan apa yang sedang Tuhan kerjakan dan Tuhan inginkan. Cuma pertanyaannya begini, sebenarnya untuk orang itu dipakai Tuhan, apa sih syaratnya itu apa? Coba Anda renungin baik-baik. Apa yang menjadikan syarat seseorang itu dipakai Tuhan dalam hidupnya?
Bukan asal dipakai Tuhan lah. Kita beri yang agak bombastis lah. Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Syaratnya apa? Siapa mau jawab? 1, 2 aja lah. Hah? Rela. Ada kerelaan. Oke, apa lagi? Taat. Rela, taat. Apa lagi? Ketulusan. Betul. Apa lagi? Mau. Alright. Apa lagi? Apa lagi, saudara? Apa, Bu? Bertobat. Korban. Oke, apa lagi? Hah? Berserah. Penting itu. Apa lagi? Untuk orang dipakai Tuhan. Ketaatan. Apa lagi? Kerendahan hati. Oke, penting banget. Apa lagi? Kemauan. Betul. Kalau tidak mau juga nggak bisa ya. Apa lagi? Apa? Nekat. Nah, itu penting. Bondo nekat. Itu kayak Surabaya. Bondo nekat. Apa lagi? Setia. Betul. Apa lagi? Kenapa? Hati seorang hamba. Mantap. Pak Yusak itu ngajari. Apa lagi? Belas kasihan. Ibu Iin yang ngajari itu. Siapa lagi, Bu? Mengasihi Tuhan. Oke, apa lagi? Menyenangkan Tuhan. Apa lagi? Apa, Pak? Mau kerja? On time. Bapak apa lagi tadi, Pak? Panggilan dari Tuhan. Apa lagi? Anugerah. Apa lagi? Masa nggak ada lagi? Apalagi syaratnya untuk orang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Percaya. Apa lagi? Hah? Penuh Roh Kudus, betul. Berani ambil resiko. Pinter kamu dengar khotbah saya, dia pinter banget. Apalagi? Mau pikul salib, betul. Jangan cuma dari kalung ya salibnya, ayo. Apalagi, saudara? 2 lagi lah. Saya Pak. Ya. Dari Tuhan. Kerinduan. Oke, apalagi? 1 lagi. Meninggikan Tuhan, bayar harga. Apalagi? Nah, dengar saya kurang keras. Mengerti. Oke, apalagi? Saya mau tanya, saudara. Butuh salah satu dari itu atau gabungan dari semuanya? Gabungan toh? Menurut Anda ada tidak orang yang gabungan dari semuanya itu? Ayo. Ada nggak sih? Yang gabungan dari itu. Tak tambah ya. Harusnya suci. Gitu? Tidak berbuat dosa. Tidak punya pikiran kotor. Ngomongnya positif. Believing and speaking. Saya masih punya banyak. Harus punya iman yang bisa memindahkan gunung. Apalagi? Banyak loh. Tapi saya mau tanya. Di dalam kenyataan kita, ada nggak satu orang yang punya gabungan dari semuanya itu? Ada. Yesus. Tok. Yang lain itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ayo. Yang satu beriman. Wah, ini orang beriman nih. Nekat. Tapi pikirannya juga jorok terus. Loh, beriman satu hal. Jorok jalan terus ya. Nggak laku juga. Yang satu suci banget. Tapi nggak berani ambil resiko. Takut berdosa. Nggak jalan juga kan. Yang satu tulus banget. Tapi nggak pinter. Jadi dihapusi orang terus. Tidak ada. Kalau kita mau jujur ya. Satu orang pun di dunia ini. Kecuali Yesus. Yang punya dari gabungan apa yang Anda tadi semua sebutkan. Makanya saya berkata, setiap kali Tuhan itu memilih seseorang dan memakai seseorang, selalu akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Karena sejujurnya orang itu pun tidak qualified dengan apa yang Tuhan tetapkan. Pak Daud hebat, saya beritahu. Daud itu waktu melawan Goliat, motivasinya apa coba? Ntar di rumah Anda baca. Yang dia tanya berkali-kali kepada orang, sehingga sampai dia berkata, oke, gua hadapi Goliat. Itu motivasinya bukan memuliakan nama Tuhan. Oh enggak. Itu karena iming-iming hadiahnya. Bebas pajak, dapat hadiah gede, uang gede, jadi menantu raja. Itu yang dia tanyakan berkali-kali loh. Berarti itu interestnya dia. Itu motivasi kedagingan atau rohani banget. Ayo. Karena hadiahnya gede, dia pikir dia lihat. Hadiah lebih gede dari Goliat. Gua berani lah. Iya. Coba Anda baca di Alkitab. Itu dia Anda pikir tidak serohani yang Anda pikir loh. Daud itu kelemahannya banyak sekali. Saudara boleh lihat di seluruh Alkitab. Tidak ada satu pun yang sebenarnya layak.
Yusuf Pak, Yusuf tuh hebat. Saya beritahu kelemahannya Yusuf. Anda ngerti ada cawan yang sengaja disisipkan di karungnya. Siapa itu? Salah seorang dari saudaranya. Itu cawan untuk menelaah. Tahu menelaah, ngeramal. Ayo, bingung? Loh kalau gitu Pak, boleh dong kita ngeramal. Dosa. Anda harus percaya Tuhan. Masa kita kurang nabi, saudara? Terlalu banyak nabi kan di kita. Memang kita non-profit, tapi kita harus punya profit dalam kehidupan kita. Tidak ada. Saya bisa tunjukkan semuanya. Sehingga apapun yang dia kerjakan, secara manusia, itu akan dipertanyakan. Kenapa kok dia? Nah sekarang mari kita buka firman. Nah sekarang saya baru khotbah beneran. Alright. 1 Korintus pasal yang pertama. 1 Korintus pasal yang pertama. Lihat ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Ini yang lampau, yang sudah pernah mereka alami. Menurut ukuran manusia. Tadi kan Anda ngukur semua kan? Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kita ini bukan orang benar, tapi orang yang dibenarkan. Dibenarkan itu benar atau tidak? Belum tentu. Tapi dibenarkan. Hakimnya berkata, kamu benar. Selesai urusannya. Lupa, salah, benar pokoknya. Kenapa kok benar? Aku kepengen dia benar. Mau apa? Dalam Kristus kamu dibenarkan. Tidak ada orang benar itu tidak ada. Kita ditebus dan dibenarkan. Alkitab berkata, karena itu seperti ada tertulis. Barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dengan kata lain, Paulus berkata, tidak ada yang qualified di tengah-tengah kita. Kalau engkau ini lagi dipakai Tuhan, besar kemungkinan engkau ini justru orang yang hina, yang dipandang rendah, yang tidak berarti, yang bodoh, dan yang tidak punya apa-apa. Dan memang, setiap kali Tuhan memberikan sebuah pilihannya, orang akan bertanya, loh kok dia? Selalu begitu. Ada cerita lucu, tapi ini kejadian nyata. Ada teman saya datang ke sebuah kota. Dia waktu itu belum kawin. Dia ketemu cewek cantik katanya. Dia dengan temannya, dia berkata, ini cantik banget ya. Dia lihat perempuan cantik, dia belum kawin, dia naksir. Dia berkata, saya mau datangi ya. Saya mau pendekatan. Jadi dia datangi perempuan itu. Belum sampai ngomong, tiba-tiba datang ke perempuan itu seorang anak kecil. Perempuan atau laki saya nggak jelas. Manggil perempuan cantik itu, mama, mama, mama. Kaget, ya sudah punya anak. Dipeluk anak ini. Lalu teman saya ini berkata, siapa tahu janda. Kalau janda punya anak kecil cantik begini, maulah. Dia tetap nekat. Tetap dia berkata, udahlah janda-jandalah. Cantik kok katanya. Dia jalan lagi. Belum sampai ke tempat cewek itu, si cewek ini tanya sama anaknya. Papa mana? Lalu si anak teriak-teriak, Papa, Papa. Dari ruangan itu keluar seorang pria. Maaf,
jeleknya minta ampun. Ternyata itu suaminya. Teman saya waktu lihat laki-laki itu, yang dia tahu dia lebih ganteng, dia tahu dia lebih putih, ini jelek, hitam, gak rapi, gak ada potongan, gak ada jahitan, gak ada setrikaan juga. Pokoknya gak model lah. Ini terlalu cantik, terlalu sempurna. Dia pikir kalau janda oke lah. Anak satu gua hidupin dah gak apa-apa. Tapi kemudian yang membuat dia gak tahan, lihat ternyata kawin dengan seorang laki yang astagfirullah, jelek banget saudara. Dan waktu dia lihat pria jelek ini, dia ngomong sama temennya dalam bahasa Inggris, why him? Why him? Temennya juga berkata, iya, why him? Kenapa dia? Dia merasa lebih baik. Dia merasa lebih ganteng. Dia merasa lebih punya uang. Dia merasa lebih bisa membahagiakan. But why him? Kalau dia kawin dengan pria yang kaya, ganteng sekali, dan oke banget, rela dah. Tapi kalau gue disanding ini, maaf ini gak level. Dengan dia gak level. But why him? Kenapa dia? Saudara, pernah ngalami begitu? Lihat sesuatu yang tidak level. Coba suami istri bilang, kita selevel nggak? Coba tanya. Dia tanya, dia sambil mau nangis nih. Why him? Kenapa dia? Gak bisa ngerti. Kenapa kamu kok? Dia berkata, aduh, ini penderitaan. Kenapa kok dia? Yang nyesel bukan perempuannya, orang lain yang nyesel, saudara. Saudara pernah mengerti situasi kadang-kadang ada seperti itu. Tuhan, kalau dia pilih seseorang, itu juga orang akan tanya, kenapa dia? Jadi kalau hari ini Anda merasa tidak berdaya, tidak punya ini, tidak punya itu, malah kans Anda paling gede. Sebab semuanya murni pilihan Tuhan. Tuhan dalam memilih dia punya alasan, tapi tidak ada satu orang pun yang bisa mengharuskan Tuhan menjelaskan alasan pilihannya. Di Alkitab kita membaca banyak cerita soal itu. Lihat akan orang yang bekerja di kebun anggur. Yang kerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dibayar berapa? Sedinar. Kalau Anda tahu situasinya, orang yang pertama-tama diambil sebagai pekerja, orang yang paling qualified pasti. Ya kan? Kemudian dia terus cari pekerja sampai jam 5 sore, dia masih menjumpai sekelompok orang pengangguran. Tidak ada perusahaan atau perkebunan yang mau mempekerjakan orang ini. Artinya ini orang yang paling tidak qualified. Semua yang punya skill, kemampuan, pengalaman, pengetahuan lebih sudah diambil oleh pekerja atau tuan yang lain. Sekelompok orang yang paling tidak qualified, yang paling punya banyak kelemahan, yang paling punya banyak ketidakberdayaan, nongkrong di situ. Dan Tuhan itu ambil. Orang yang paling tidak qualified ini digaji sama dengan yang kerja 12 jam. Makanya waktu mereka terima sedinar, semua orang teriak, why him? Kenapa dia? Gua kan kerja lebih baik. Kan aku kerja lebih keras. Kenapa dia? Ini orang perusahaan lain pun tidak mau pakai. Kenapa digaji sama dengan aku yang paling qualified dan sudah 12 jam kerja? Dan tuannya hanya berkata, apa kamu marah karena aku murah hati? Aku kan bebas menggunakan semua yang aku punya. Bebas dong, kenapa kamu marah kalau aku murah hati? Tidak ada penjelasan apapun dari si tuan itu. Dia hanya mau berkata, keputusanku sudah final, lu mau apa? Ini keputusanku. Anda lihat cerita kedua di Alkitab, si bungsu dan si sulung. Sulung kerja bertahun-tahun melayani bapaknya dan tidak pernah melanggar perintah bapak. Dapat anak kambing pun kagak pernah. Tapi kalau Anda perhatikan, si bungsu yang menghamburkan kekayaan ayahnya dengan para pelacur,
Bungsu yang menghabiskan begitu banyak. Hidupnya tidak keruan. Waktu dia pulang, bapak memeluk, membuat pesta besar, dipulihkan semua haknya. Sulung bertanya, kenapa dia? Wahai him, kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa dia? Ada ketidakrelaan sebenarnya. Ada ketidakrelaan. Tapi bapak tidak pernah menjelaskan lebih detail. Dia hanya mau berkata, ayo nak ikut pesta. Keputusan sudah dia ambil. Dan seringkali ada banyak yang tersembunyi yang kita tidak mengerti. Waktu Saul diangkat jadi raja pun, banyak orang berkata, kenapa dia? Ini orang pemalu, cuma gede badannya. Karena kita berkata orang-orang Dursila tidak mau ikut dia loh saudara. Sama halnya ketika Daud dipilih. Bahkan bapaknya tidak menganggap dia. Samuel minta, kumpulkan semua anak lakimu. Daud tidak diundang. Tradisi cerita rakyat mengatakan, besar kemungkinan Daud ini anak gundik. Ketika semua yang dipikir Samuel adalah pilihan Tuhan, ditolak oleh Tuhan. Terpaksa Isai panggil anak yang tidak pernah dia anggap. Justru itu yang dipilih Tuhan. Dan kalau Anda baca kakak-kakaknya pun setelah dia diurapi sebagai raja, waktu Daud ke medan perang, mereka tetap anggap enteng si Daud. Sebab dalam batin mereka bertanya, kenapa dia, wahai him? Tapi saya mau beritahukan, kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan mau, tidak ada yang mustahil bagi Anda yang percaya kepadanya. Ini bukan soal kesanggupanmu, bukan soal kecerdasanmu, bukan soal apapun, tapi semata-mata murni karena kasih karunia Tuhan. Di belakang semua itu memang Tuhan punya pilihan dan Tuhan tahu kenapa dia pilih Anda. Tapi sebenarnya ujung-ujungnya kita mengerti kasih karunia Tuhan. Sudah. Pak Yusak cerita dengan saya minggu lalu. Ketika beliau masih jadi dokter gigi, dia ngalami peristiwa yang mirip sama. Dia punya pasien cantiknya luar biasa. Cantik. Tapi suaminya jeleknya minta ampun. Penampilan mukanya segala macam. Dan Pak Yusak adalah Pak Yusak, dia nggak tahan. Ditanya. Ini suami istri tanya. Maaf ya, Om mau tanya. Kamu ini cantik banget. Kok mau kawin sama ini katanya. Terus terang. Kalau teman saya cuma, wahim, kenapa dia? Hancur artinya. Kenapa nggak saya? Kenapa dia? Kalau Pak Yusak nggak tanya terus terang. Kenapa kamu mau kawin sama ini? Mereka berdua bukannya marah, tertawa ngakak. Lalu si perempuan ini cerita. Dia bilang, ketika aku belum kawin, aku punya masalah. Setiap kali datang bulan, mukaku penuh jerawat, mengerikan. Jadi aku pasaran, tahan cuma 3 minggu, 4 minggu. Kalau nanti si laki itu lihat aku pas keluar jerawatnya, langsung mereka pergi. Mengerikan, dia berkata. Jadi banyak pria datang dan pergi, datang dan pergi. Tidak tahan dengan muka penuh jerawat. Yang sabar bertahan cuman dia. Selalu ada cerita The Beauty and the Beast, saudara. Iya toh, selalu ada cerita begitu sih, The Beauty and the Beast. Si cantik dan si buruk muka itu selalu ada. Dan kemudian, apa yang terjadi, saudara? Dia bilang, ya sudah, tidak ada pria lain, hanya dia. Hatinya paling baik, seperti lagu berkata, sanggup menerimaku apa adanya. Banyak orang senang banget lagu itu. Tapi tak omongin ya saudara ya. Tuhan terima Anda apa adanya. Tapi dia punya mesin daur ulang. So jangan GR. Aku dosa popo. Dia menerimaku apa adanya. Anda akan didaur ulang. Dipenyet, dihancurkan, dibuat gepeng, dibersihin, dibentuk lagi. Jadi indah dan pantas buat dia. Amin saudara. Makanya dia menerima kita apa adanya. Sebab Anda saya beritahu, gereja hamba Tuhan cuma pemulung yang punya mesin Tuhan. Jadi kalau kami terima Anda apa adanya, jangan GR berkata, loh enggak apa-apa, enggak juga sebetulnya. Kami cuma memulung saudara dan dimasukkan dalam mesinnya Tuhan. Tuhan yang membereskan hidup Anda dan saya. Amen. So ditanya,
Dan wanita ini berkata, ya akhirnya om saya kawin sama dia. Dan saya nggak ngerti dia, ternyata pria ini kaya. Saya dibawa ke Jepang setelah kawin. Setelah kawin dibawa ke Jepang. Diperiksa di sana, dokter berkata, oh ini masalah sederhana. Ini faktor hormon saja. Saya kasih obat, saya suntik. Kasih obat disuntik, beberapa bulan sembuh total. Setiap kali datang bulan, tetap cantik. Jadilah the beauty and the beast katanya. Dan si wanita berkata, memang ini laki paling baik. Kadang-kadang orang berkata, why him? Kenapa dia? Tuhan punya alasan, saudara. Saya ingat cerita tentang Elia yang akan terangkat ke surga. Di rumah Anda baca di 2 Raja-Raja ya. Ini menarik sekali. Waktu itu, sebelum Elia terangkat, Tuhan ngomong sama Elia. Setelah dia lari dari Isabel, dia berkata, urapi Elisa menggantikan kamu. Dia ngomong gitu, urapi Elisa menggantikan kamu. Dia lemparkan jubahnya. Elisa lagi garap tanahnya. Dia langsung potong itu lembunya. Dia makan sama-sama. Dia pergi tinggalkan akan keluarganya. Dia ikut Elia. Elisa itu ikut Elia bukan belajar jadi nabi sebetulnya. Tapi jadi pembantunya, kacungnya, bujangnya. Dan waktu itu dalam rombongan Elia, sudah ada begitu banyak nabi. Dia mengepalai banyak nabi, puluhan nabi di Israel. Elisa belum nabi. Dia cuma bujangnya Elia. Tapi itu tes yang paling berat yang harus dilewati orang. Dia ngerti dia punya panggilan nabi. Dia dapat dilempari oleh jubahnya Elia. Tapi ketika dia masuk ke rumah Elia, tidak ada indikasi dididik sebagai nabi. Beda dengan puluhan nabi yang lain. Tahu dari mana, saudara? Pada waktu mereka bergerak pergi, nabi-nabi di setiap kota berkata kepada Elisa, tidakkah kamu tahu bahwa pada hari ini Tuanmu terangkat daripadamu? Dibawa Tuhan ke surga. Mereka berkata, Tuanmu. Bukan Tuan kami. Tuanmu. Dan di situ puluhan nabi ini mau berkata, aku dengan Elia selevel lah. Dia nabi, gua juga nabi. Kalau kamu pembantunya. Ngerti saudara? Sombongan. Di setiap kali dia sampai di sebuah kota, semua ngomongnya begitu. Dia diangkat loh. Tuanmu, bukan Tuan kami. Tuanmu. Nah kamu siapa? Oh, kita kan rekan sekerja. Nabi dengan nabi. Nah, itu gawat, saudara. Nah akhirnya, setiap kali Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Jawaban itu menunjukkan bahwa itu pertanyaan tidak pertanyaan yang ramah. Itu ada unsur nyindir, nyinggung perasaannya, sedikit nyindir sinis. Itu Tuanmu toh, diambil lu. Lu habis lu, gak punya kerjaan lagi. Tuanmu diambil. Gak ada lagi Tuanmu. Kalau kami kan nabi, beda. Dia nabi, kami nabi. Kami bahkan tidak pernah lari dari Isabel. Dia kabur dari Isabel. Dia sih udah habis katanya. Jatahnya habis, kita masih nabi loh di dunia. Tapi kan kamu cuma jadi jongosnya dia. Kayak begitu saudara. Karena itu Elisa berkata, aku tahu, diamlah. Kenapa dia ngomong begitu? Itu pernyataan yang sinis. Saudara pernah ketemu dengan orang-orang yang punya kesinisan tertentu? Kadang-kadang saya heran. Orang kok bisa sinis banget dengan orangnya. Sedang hidupnya sendiri juga nggak berkemenangan, nggak hebat-hebat amat, duitnya nggak banyak-banyak amat, pangkatnya juga dengan si amat kalah pangkat. Iya toh? Tapi dengan orang bisa sinis banget. Yang disinisin sebetulnya lebih punya duit, lebih hebat, ya, tapi bisa sinis lah. Ada orang-orang yang memang hobinya itu sinis dengan orang. Ada. Ini rombongan nabi. Basicnya cuma kesombongan. Lalu dia ngomong mana Elisa? Itu kan Tuanmu. Terangkat toh, kita nabi. Lu jongosnya, nabi kan, nah bosmu diangkat. Setiap kota begitu, setiap kota sama. Dan Elisa berkata, aku tahu, diamlah.
Lalu sampai mereka dekat sungai Yordan. Dan begitu mereka jalan ke arah Yordan, rombongan nabi yang lain berhenti, saudara. Mereka sempat ikut sih, ketika melihat Yordan, the river of death, sungai kematian. Stop. Langsung buat jarak. Dan itu penentuan dalam kehidupan kita. Orang-orang puluhan nabi, orang peka. Peka bisa pekok juga secara batin, saudara. Tahu pekok, saudara? Kurang pinter. Pekal. Tak bisa ngerti artinya Tuhan. Itu sungai mengerikan bagi mereka. Itu sungai terlalu mengerikan. Dan dia berkata, gila ini mau diseberang. Nah kita berkata, mereka berhenti. Alkitab yang ngomong, mereka berhenti. Elisa ikut. Dan Elia berkali-kali berkata, kamu di sini aja lah. Dia bilang, tidak. Kemanapun kamu pergi, aku ikut. Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku ikut. Dia mau berkata, gua bujangmu. Sampai detik terakhir, aku bujangmu. Tapi sebetulnya dalamnya ngerti. Aku mau sesuatu. Jatahku dari Tuhan. Wow, itu ujian mengerikan, saudara. Dan ujian terakhir itu Yordan. Dan mereka berhenti. Lihat sungai yang begitu lebar. Mereka berkata, hanyut dua-duanya. Orang Semarang bilang, kintir dua-duanya ini kalau sudah begini. Tapi tidak. Dilepas jubahnya. Dipukul. Bam! Terbelah. Mereka jalan di tempat yang kering. Lihat begitu. Itu pun tidak mau ngikut loh. Kan bisa, ikut, kan bisa kan? Enggak tuh. Kenapa? Terus kadung ora melu, jadi kita ya ora melu tuh ya. Terlanjur aku nggak ikut loh. Gengsi tuh kok serang teriak-teriak. Kesombongan. Lihat begitu loh. Nggak mau ikut. Tetap mereka berdiri. Lihat jalan. Sampai di seberang, nutup lagi. Nutup lagi. Dan mereka tidak tahu apa yang terjadi di seberang sana. Dan di situ tes untuk Elisa lulus. Nabi yang lain tidak pernah bisa ngerti apa yang terjadi. Pengalaman di seberang Yordan mereka tidak pernah tahu. Nanti saya buktikan, baca di Alkitab. Dan Elia tanya, apa yang kau mau, Elisa? Aku minta 2 bagian dari rohmu. Aku minta hak kesulunganmu. 2 bagian dari rohmu. Elia berkata, yang kau minta sukar. Tapi kalau engkau bisa lihat aku terangkat naik, akan kau beri, terima. Kalau tidak, tidak juga. Tetap saat detik terakhir, keputusan Tuhan yang menentukan, bukan maunya manusia. Dan waktu disambar oleh kereta berapi, dia teriak, Bapakku, Bapakku. Kereta Israel dan orang-orangnya berkuda. Dan jubah itu turun. Dan waktu dia terima jubah itu, dia seberangi Yordan. Tidak ada satu orang yang tahu di balik Yordan itu apa yang dia lewati dan dia alami. Tidak ada orang tahu. Dia balik, dia pukul, dia berkata, di mana Tuhan Allah Elia? Dia belah lagi. Itu sungai yang ditakuti orang dibelah berkali-kali oleh orang-orang yang beriman. Yosua membelahnya, Elia membelahnya, Elisa membelahnya, Yohanes Pembaptis nyelam di situ, Yesus pun di situ, tidak masalah. Yang ditakuti orang ternyata merupakan gerbang kemuliaan yang luar biasa, saudara. Pada waktu itu apa yang terjadi? Waktu mereka lihat Elisa balik, nabi-nabi dalam kepekaannya berkata, roh Elia hingga pada Elisa, nyembah. Itu kepekaannya lagi on, nyembah, lagi peka. Mendadak pekok lagi, berkata, dia berkata gini, izinkan kami cari Elia. Mungkin Tuhan angkat dia dan dilemparkan di gunung mana. Emang Tuhan kayak pemain basket, di dribble begini, enak aja. Kok bisa keluar ide begitu? Anda tahu kenapa mereka ngomong begitu? Tidak rela Elisa jadi nabi menggantikan Elia. Nah, cuma jongos kok. Kami nabi. Dia cuma jongos kok.
kok dapat warisan? Kerendahan hatinya tidak pernah dibaca oleh yang lain. Tangkap saudara. Waktu mereka minta sampai memalukan. Sebetulnya mereka bukan cari Elia. Yang mereka cari, mereka lebih rela Elia jadi senior mereka. Nah kalau ini anak kemarin sore. Ngerti apa soal kenabian? Batin mereka nggak bisa terima. Dan waktu mereka minta, Elisa berkata, jangan pergi. Ngotot terus sampai begitu memalukan. Dia berkata, silahkan pergi. Dipersilahkan. Dan waktu dipersilahkan mereka pergi. Apa yang terjadi, saudara? 3 hari 3 malam mereka cari. Dan tidak ketemu. Mereka balik berkata, enggak ada. Elisa berkata, bukankah sudah kukatakan, jangan pergi. Wis tak kandhani to. Wis. Senang, puas. Selesai. Udah. Heran mereka. Pekal. Tapi tidak pernah mengerti hati Tuhan. Dia tidak pernah salah pilih orang. Dia tidak pernah salah pilih orang. Karena Elisa ini urapannya tajamnya luar biasa, mengerikan. Dia jalan. Ada anak-anak, 42 anak. Sekolah minggu. Hei botak. Kalau Anda mengalami problem yang sama, Anda punya pengurapan kenabian, saya harap saudara. Hei botak. Dikutuki. Nabi itu bisa begitu, kutuki. Tersinggung. Botak. Iya juga ya, tapi lu jangan begitu dong katanya. Kutuki, keluar beruang. Mati 42 anak mati. Pak Victor ini bukan nabi untung ya. Jadi baik, anak-anak begini baik dia. Ketemu Elisa, saudara. My goodness. Kalau dia hidup di zaman ini, orang bilang sesat ini. Anak kecil dikutuki. Harus belajar tuh training sekolah minggu. Ngajari anak-anak harusnya botak nyanyilah. Dibuat lagu lah. Si botak yang diurapi. Gitu kan, begitu foto dikutuki. Ayo. Ada terlalu banyak yang kita nggak bisa mengerti. Dalam hidupmu, kalau Anda bisa taklukkan kesombongan dalam batin kita, itu akan jadi jembatan kerendahan hati untuk Tuhan berbuat sesuatu dalam kehidupan kita. Nah, apa kuncinya? Lihat ayat sebelumnya, di ayat yang ke-25, Anda akan lihat sesuatu yang ajaib di sini. Ayat yang ke-25. Alkitab berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kuncinya itu yang kata dari Allah. Kalau saudara tinggal di dalam Tuhan, mengerjakan apapun yang dari Dia, itu kuncinya. Engkau boleh tidak qualified dalam segala hal yang lain. Tapi ketika engkau berkata, aku ini dari Tuhan, itu mengubah banyak hal. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Lihat apa yang Alkitab ini katakan. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4. Kita akan baca sama-sama dengan keras. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-4. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah, apain? Mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Kalau kita melakukan apapun yang lahir dari Allah, bukan lahir dari ide manusia kita, itu akan lebih berhikmat, lebih kuat dari dunia. Ayat yang terakhir sebelum kita selesai. Yohanes pasal yang ke-9. Dari surat Yohanes, sekarang Injil Yohanes
pasal yang ke-9. Perhatikan apa yang orang katakan tentang semuanya ini, ayat yang ke-33. Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-33. Firman berkata, kita akan baca dengan keras sama-sama dan kita akan berdoa. 2, 3. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Semua kuncinya harus dari Allah, dari Allah, dari Allah. Tidak ada cara lain. Kalau Anda mau berhasil, Anda mau menikmati berkat anugerah Tuhan, semua harus dari Allah. Di dalam semua yang dari Allah, di dalamnya ada anugerah yang cukup, bahkan lebih dari cukup untuk membuat apapun yang kita sentuh, yang kita buat, jadi untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari-hari ini, saya percaya Tuhan siap memberkati saudara. Kau boleh berkata, Pak, saya nggak berdaya, saya banyak kelemahan. Saya bilang, Tuhan mencari orang yang sakit untuk disembuhkan. Dia cari orang-orang yang memang tidak berdaya. Yang terlalu kuat pun dia akan buat jadi tidak berdaya dulu. Anda ingat cerita Gideon? Dia punya 22.000 tentara. Dihabisi tinggal 300. Perangnya pun pakai obor dan pakai buyung. Tidak pakai pedang. Ini bukan hal yang gampang. Tapi kalau Anda mau jalan dalam anugerah Tuhan. Yang lahir dari Allah. Itu yang mengalahkan dunia. Hidup Anda dan saya mesti bergerak dalam panggilan Tuhan. Lakukan saja apa yang dari Allah. Secara logika, secara manusia, itu mungkin tidak masuk akal. Tapi saya beritahu demi kasih Tuhan, bahwa ada Tuhan yang berkata, sekalipun orang berkata kamu tidak layak, sekalipun orang berkata kamu tidak pantas, sekalipun orang berkata kamu tidak akan pernah bisa. Kalau Tuhan berkata, aku mau kamu, urusannya selesai, saudara. Sebab yang dari Allah lebih berhikmat dan lebih kuat dari dunia ini. Mari berdiri bersama-sama. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah hidup kita dibiarkan berlalu tanpa arti. Ini waktu yang sangat ajaib. Roh Tuhan sedang bergerak di tengah-tengah kita. Bantu doa, kalau Tuhan izinkan dalam minggu ke depan ini saya akan bicara dengan teman saya itu soal dapur umum. Dan dengan Pak Hotma kita akan juga buat detailnya seperti apa supaya LBH segera akan dibentuk di tengah-tengah kita. Ini banyak hal yang ajaib Tuhan kerjakan. Ada satu panti asuhan ditawarkan ke kita sebenarnya, saudara. Ditawarkan dan untuk dia mau jual. Cuma kami berkata kami nggak mau beli. Kalau boleh kita ambil alih, kita teruskan akan misi yang Tuhan berikan. Karena kalau kita beli, saya bilang terlalu banyak spending dan kita mesti dengan hikmat Tuhan. Kalau boleh, saya bilang saya minta aja. Dan kita akan teruskan akan pekerjaan yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah mereka. Angkat tangan sama-sama, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan berkat-Mu buat setiap kami Tuhan. Turunkan berkat-Mu buat setiap kami. Hamba minta anugerah. Yang dari Allah, yang dari Allah, yang dari Allah, yang dari Allah. Yang lahir dalam kehidupan kami, yang lahir dalam kehidupan kami. Yang dari Allah, yang kami terima yang dari Allah. Anugerah.